Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam ini saya bersama beliau. Silahkan memperkenalkan diri. Perkenalkan diri sama namanya siapa? Ini beliau tokoh muda, masih muda ya di Magelang. Sebenarnya udah ada ubannya. Sudah uban. Tapi kalau berdasarkan apa namanya? Akte lahir WHO itu kita masih pemuda. Pemuda Di itu bawah 60 tahun. Di bawah 60 tahun masuk Pemuda. kategori pemuda. Ini pemuda Magelang. Ya. Ini dengan Mas Danu. Ini saya malam ini tadi di luar hujan banget Mas Danu. Saya hujan. Lumayan terus. Hujan lumayan deras di kota. Ini saya ke rumahnya Mas Danu. Ini pengen ngobrol-ngobrol dengan Mas Danu. Oh iya. Ngobrol-ngobrol. Nanti apa channelnya Mas Danu nanti lihat di sini ya. Di sini nanti ada. Nanti lihat di sini, nanti saya tampilkan channelnya Mas Danu di sini. Silahkan nanti di subscribe ya di channel ini. Ya. Asik-asik. Ceritanya begitu ayo terus. Momen. Ini apa Mas Danu? Kita temanya apa Mas Danu? Bentar lagi kan Ramadan. Ramadan. Nah, kita ngobrolin. Ngobrol marhaban ya Ramadan. Wah, betul. Selamat datang bulan suci, bulan puasa Ramadan. Itu tanggal berapa kuwi? Masih tanggal 13 besok. 13. Tanggal 13 puasa pertama. Oh. Puasa pertama berarti 12 malam itu kita sahur ya. Terawih. Terawih 12 malam. Terawih dulu. Oh, iya, Sahurnya 12. 13 pagi. 13 pagi. Berarti terawih itu 12 April. Dari Senin malam ya. Tapi nanti keputusan resminya kita ikuti aja pemerintah. Pengumuman dari Menteri Agama aja kita ya. Kita ngikut pemerintah. Jadi walaupun mungkin ada jadwal-jadwal yang sudah keluar, nanti kalau resminya, kalau saya pribadi saya ikut pemerintah aja lah. Saya ikut Mas ini. Mas. Kalau mau ikut mandi dulu. Gitu ya. Ganti baju, ben rapi. Pakai parfum terus. Parfum. Dolan bonceng. Iya. Kalau mau ikut dandan sih. Wah iya. Kalau mau ikut. Ini puasa di Magelang. Ini puasa pertama Mas Danu saya di Magelang. Mas Danu. Iya. Kemarin di Bekasi ya. Di Tangerang. Oh Tangerang. Di Tangerang ini puasa pertama Insya Allah. Harus nutup 30 dino gitu. 30 hari tanpa ya. Kemarin itu sering ngeblongnya itu kalau pas mudik. Oh gitu. Kalau pas mudik itu kemarin saya di Tangerang, pulang itu biasanya seminggu sebelum Lebaran. Perjalanan sudah macet. Mudik panasan musafir. Itu musafir. Tapi semuanya kayaknya ngalami kayak gitu. Hampir semua kayak gitu. Jadi nggak ada deh kecuali yang memang istiqomah gitu. Saya dulu juga kalau suruh ngeblong poso itu seneng banget ya. Ngeblongnya kalau pas perjalanan ngumpet saya. Perbuatan yang salah tapi dilakoni ngumpet-ngumpet dan sering. Tapi sekarang sudah bertobat lah. Sudah bertobat. Jadi di Magelang itu apa Mas Danu? Kalau Magelang ini biasanya puasanya apa? Karena saya belum merasakan puasa di sini. Kalau Magelang sekarang ya sama-sama kayak daerah lain. Mungkin yang tradisi yang masih berjalan waktu itu dan masih ada sampai sekarang yo kayak takjil masih ya di pinggir-pinggir jalan itu masih. Yang paling istimewa masih ada itu yaitu bangunin sahur itu loh. Tek itu. Sombong kentongan biasanya pakai panci blenglung. Itu keliling ke rumah-rumah gitu ya. Mulai jam piro itu? Biasanya ya jam 2, setengah 3 gitu udah. Jam 2, setengah 3. Bangunin yang masak kalau biasa. Bangunin yang masak. Jadi itu anak kecil-kecil. Biasanya ya, pesertanya apa? Pemuda, usia SMP, SMA gitu lah biasanya mereka itu. Dengan alat musik ala kadarnya. Nah kalau enggak ya nutui tiang listrik. Sahur. Nah itu masih terjadi. Itu saya takut Mas. Sebabnya piye? Saya itu kalau setiap mendengar kayak gitu tuh koyo
apa namanya, punya trauma. Kayak trauma, nggak tahu saya traumanya apa, tapi ketika setiap mendengar kayak gitu saya dulu ketakutan. Kalau sekarang? Ya sekarang udah Malah ikut jadi pemainnya. Malah ikut nonton keluar. Ikut nonton. Ya, itu asik kayaknya, berarti di kampung-kampung masih itu ya. Masih jalan kalau di Magelang seperti itu. Nah, terawih ya jelas terawih. Ya. Kalau subuh jalan-jalan. Nah, habis sahur biasanya terus jalan-jalan. Kalau orang Magelang jalan-jalan ke alun-alun gitu. Apa namanya, RT anak-anak kecilnya itu jalan-jalan gitu. Kalau paginya. Kalau pagi. Nanti pulang dari jalan-jalan, kesel, haus, segelas. Aduh, resi puasa deh kalau carane. Enggak lah, nunggu jam 12 lah. Nunggu jam 12. Nunggu poso beduk. Nunggu poso beduk baru nanti dulu anak kecil kayak gitu ya. Iya. Gitu ya. Wah, seneng-seneng gitu, kan omah kesel turu, kan jam 12 ngelih teko ngombe, mangan gitu. Habis itu poso meneh. Itu namanya poso beduk. Poso beduk. Kalau dulu zaman kecil tuh ada poso beduk, tapi anak kecil sekarang juga masih gitu pernah. Anak-anak saya enggak. Anak saya tetap tak soalnya ngelih ya turu wae. Karena masakan ning omah. Enggak ada pilihan. Enggak ada masakan. Ya semakin besar, kalau tahun-tahun kemarin masih lah. Tapi kalau sekarang udah enggak. Udah memahami lah. Ya. Bapak Mbien yang Bapak ya. Berarti biasa lah. Waduh, aku mbiyen. Berarti bapaknya kalau ngelihat kenakalan maklum. Jadi belajar. Jenenge bocah sinau kok gitu. Iya. Kelingan biyen aku yo ngono, kan? Kelingan biyen aku menjalankan agama, menjalankan perintah agama ya kudu karo seneng, aja susah terus. Gua malah pikiran, wah, duwe agama malah kesiksa. Jangan sampai seperti itu. Anak itu harus dibikin senang lah. Biar artinya ajarannya itu dipahami ya, dipahami dan dijalankan gitu. Alon-alon wae. Tapi nek wis akil balik ya jan kudu. Kalau sudah akil balik harus itu kalau pas sahur, nek maghrib wajib lagi kalau di Magelang. Waktu itu kalau Magelang itu saya ingat sampean dulu pernah dengar istilah dung di Gerabak dulu. Iya, saya dulu di Gerabak dung atau sirine ya? Oh, sirine gitu. Sirine setelah dung. Jadi waktu itu ada di Magelang itu model kayak mercon bumbu. Merconnya bentuknya kayak bom gitu. Jadi dia akan berjalan seperti tentara gitu. Dede gitu. Itu ada anunya. Artinya yang bawa itu dikawal dari Masjid Agung nyebrang ke alun-alun, terus di alun-alun dinyalakan. Itu dimasukkan ke dalam selongsong kayak meriam gitu, setinggi gini. 1 meteran. 1 meteran. Ya terus dinyalakan, dus, dung, naik ke atas. Nah begitu di atas, dung. Dan itu bisa disaksikan oleh seluruh warga kota. Berarti selama 30 hari full itu selama puasa atau cuma 30 hari full? Tiap hari seperti itu. Dan asiknya kalau di kampung-kampung itu kami selalu berkumpul. Jadi di satu sudut kampung atau di jalan kampung gitu yang bisa melihat langsung ke alun-alun, kita akan jam 5:15, setengah 6 gitu udah pada kumpul. Nunggu dung gitu sambil bawa makanan. Bawa makanan, ada yang lari-lari, main-main gitu. Terus ibu-ibu yo rame ngobrol-ngobrol gosip gitu. Gosip malah mengurangi puasa nanti. Lah kita nunggu mengurangi nilai puasa malah nunggu buka sambil mengurangi gosip. Kalau nunggu buka ben ra kroso itu sambil ngopi. Ra kroso wis tegan. Wis tegan ra kroso. Teko-teko wis adan gitu, Mas. Ya semuanya gitu. Begitu nunggu tiba-tiba jangan banget dong. Wah langsung bubar. Tapi asiknya itu kalau udah ngapusi udah minggu kabeh beli orang ya. Jadi romantika zaman dulu di Magelang sekarang sudah nggak boleh ya. Sekarang nggak boleh dengan adanya peraturan dari kepolisian, nggak boleh ada mercon, nggak boleh ada ledakan itu nggak boleh. Berarti kalau sekarang sirine. Nah setelah itu diganti sirine. Sirine dulu terus baru adzan ya. Iya. Di sini sirine tanda berbuka dulu, nanti 5 menitan mungkin ya, 5 menit baru adzan maghrib. Berarti sirine itu sudah sah kita buka puasa berarti ya? Sudah sah. Sudah sah ya? Sah banget. Sah buka puasa sirine.
Nah seperti itu kalau dulu di Magelang puasa gitu. Nek hari-hari sambil nunggu. Dulu kan kalau zaman kita waktu kecil kan ngabuburit. Wah, turgeno sekolah kan akeh libur, iya. Jadi ketika puasa itu biasanya seminggu di awal puasa dan seminggu di akhir puasa itu kita libur. Iya, biasa dulu itu liburan sebulan loh mas. Puasa mas. Zamannya Gus Dur sebulan. Iya, liburan puasa itu dulu itu sebulan full. Zamannya Gus Dur itu. Gus Dur. Nah, tapi sebelumnya seminggu kalau nggak salah. Jadi sempat masuk juga di puasa itu. Ini Baligase. Ya itu asiknya karena banyak libur, ya kita banyak dulan, terus kreatif anak dulu. Kalau sekarang kan anak main gadget gitu, individu, koncone nang Amerika, koncone nang kalau dulu ya konco-konco dulannya ya ada di Kalau sini. sekarang itu walaupun anak-anak sekarang ngumpul 5 orang kita gadget masing-masing. Kalau dulu enggak, kita bikin permainan yang apa namanya, yang kolektif gitu. Apa sih iso dimainkan bareng yo mbok kuwi sudah mandang, bal-balan, mbok terus apa gatengan. Oh, nganu itu bentik. Nah, jadi kayu ditutuk. Nah, yang istimewa long bumbung. Kalau anak-anak cowok-cowok biasanya senengannya long bumbung. Itu ngetren juga menjelang di hari-hari puasa atau menjelang lebaran itu biasanya kita bikin bom ya basoka dari bambu terus minyak tanah kan enggak long lemah. Jadi kita bikin long lemah itu dari karbit ya. Kalau itu mas apa busi bekas nanti dikai tali rapia kriwil itu loh mas. Dublis. Nanti dilempar nanti tibudung cor gitu ya. Kalau enggak dikasih dublis, dublis itu biasanya yang digaduk itu nganu paku diketok. Paku kalau enggak ini baut. Apa namanya baut. Kalau yang isi korek itu pucuknya korek jelas itu korek kayu itu biasanya busi gitu ya. Gitu ya. Asik ya. Mercon sekarang masih ada enggak ya? Oh ada mas, udah ada yang dagang mas di shopping gitu aku. Bukan mercon itu nganu kalau itu kembang api. Sesdor. Nah itu masuknya kembang api. Karena masih masuk kategori. Aku tadi sebelum kesini itu saya di daerah mana tadi ya? Nambangan atau mana itu ono sing dolanan sesdor loh mas. Sesdor. Sesdornya itu di sana tadi lihat aku pakai peralon mas. Jadi kayak roket gitu berarti. Masuknya peralon jadi bisa langsung terarah. Pakai peralon. Tapi sebelum saya kesini saya lihat itu. Ya tapi ya meskipun mercon udah dilarang lah, tapi tetap ono ya. Tetap ono ya di mana-mana. Saya ke Magelang Rodo munggah situ di desa-desa itu nanti biasanya kalau di sini kalau ada beberapa daerah di sini nggak usah disebutkan di kota ya. Di kota. Nek bar sholat id baranu mesti dolanan mercon mas. Atau menjelang malamnya paginya itu isinya mau kertas itu mas. Gitu ya. Yo tetap jaga inilah. Hati-hati. Hati-hati, jaga jarak. Tur yo pakai masker. Tur ojo manu lah. Ojo menyalakan di saat orang-orang istirahat. Iya, jangan istirahat. Terus kemudian jangan nek iso yo ojo nang dalan sing sliwar-sliwar wong. Kok kaget ya. Kaget tenan. Kemudian dikai itu loh Mas, dikai apa? Sumbune dawa Mas tinggal lunga. Jadi nah, itu yang tidak bertanggung jawab. Ya yo kaget orang ngerti tiba-tiba kita lewat tiba-tiba mercone gitu kan langsung iya. Ya hati-hati lah pokoknya intinya ya, lah. Hati-hati ya. Jadi nostalgia di masa zaman dulu tentang terus makanan apa Mas? Nek makanan yang khas apa nek? Wah nek khas ki mesti pas puasa tok metune. Pas puasa apa ya? Es buah. Bukan, sebelumnya nganu Mas. Sebelumnya bubur kacang hijau gitu. Itu apa jenenge sing kolang kaling itu, kolang kaling terus setup. Wah, kan setup buah itu. Setup itu menganu tok ya, direbus pakai air gula gitu ya. Buah-buahan dipotong kecil-kecil.
air gula kadang dikasih, kalau ibuku dulu bikin itu kasih cengkeh karo daun pandan lebih wangi, biar wangi. Jadi gula pasir, gula Jawa sedikit, kasih garam sedikit, cengkeh karo gula pandan, terus apa kayu manis, padanannya gorengan. Nah, gorengan pun puasa walah di Magelang itu bakul gorengan entek dan mesti sing ngantri akeh tenan. Gorengan tahu susur, ndok gluduk. Sing itu apa sing apa daun apa dibunder-bunder itu loh Mas, daun singkong apa ya? Oh itu daun singkong dibunder-bunder nanti digoreng kasih tepung itu loh. Di sini ada jenenge apa Bu? Apa ya nang kene jenenge ya? Sayur goreng. Sayur goreng di sini. Oh itu kalau yang lebih zaman dulu ya itu telo balok itu loh. Ketela terus diiris-iris kayak kotak-kotak cilik itu segini digoreng terus wah gue enaknya ya. Kalau sekarang kan keluar lagi dikasih kuih apa balado kuih serbuk balado. Betul. Itu sekarang keluar lagi itu. Udah ada apa namanya inovasi dikasih bumbu balado. Tapi bakul gorengan sing tradisional malah tetep luwe laris ya. Jelas yang laris yo tempe, tahu, pisang goreng, bakwan, terus sama keduk cotrot yang hitam-hitam itu. Dari telo bunter jerone ana timus. Jerone kayak gula Jawa. Iya, gula timus. Jerone timus itu yang yang panjang gini, singkong. Sing ada gulanya apa ya jenenge ya? Lenarane apa? Kemarin aku beli di daerah Kiringan masih ada ya. Di Kiringan itu. Jadi digoreng. Jadi ngantri ditunggu itu digoreng anget dinikmati enak Mas sore Mas. Habis asar gitu kayak aku kesana. Kayaknya besok puasa akan lebih laris. Asik lah pokoknya kalau puasa itu nanti kita bayangin yang asik-asik aja, nggak usah membayangin kita akan kelaparan. Itu nek kita bayangin kita kelaparan ya nanti nggak nyaman menikmati puasanya. Pertengahan puasa ke sini bagi yang di perantauan membayangin itu piye carane mudik Mas. Membayanginnya waduh aku belum punya tiket. Tapi ini kayaknya nggak boleh mudik gitu Mas. Nggak boleh. Aturan terbaru nggak boleh. Katanya moda transportasi juga diberhenti ya. Tanggal berapa sampai tanggal berapa itu? Nggak tahu kalau itu. Mungkin ya logis sih. Dari Departemen Perhubungan sih kemarin saya baca sekilas sih. Saya nggak begitu memperhatikan. Nanti moda transportasi katanya berhenti sementara berapa hari gitu Mas. Tapi kalau angkutan truk yang sembako masih boleh jalan. Kalau wali kotanya sini kan bilang kalau mau masuk Magelang ya harus bawa rapid hasil rapid gitu. Cuman kalau di daerah-daerah lain yang lewat yang dilewati nggak boleh ya tetap nggak bisa gitu. Ya jadi kayak gitu ya dinikmati lah sama gitu ya. Tahun kemarin saya nggak pulang loh Mas. Gara-gara COVID juga. Iya, gara-gara ini tahun kemarin itu saya nggak pulang, jadi saya itu 3 bersaudara, istri 3 bersaudara itu nggak ada yang pulang semua, jadi ibu sendirian di rumah tuh anak-anaknya nggak ada yang datang, anaknya di luar kota semua. Iya. Sama kita juga. Video call aja sama ibu di sini, habis sholat itu video call. Kemarin saya juga dengan kakak saya gitu, biasanya tahun Bali, kebetulan kan iki ada pandemi bapak ibu ya udah nggak ada kan. Jadi kita video callan dulu lah bareng-bareng itu. Wah sini celemongan ono sing kune mlayu rono. Tahun kemarin saya sudah nggak pulang. Kalau tahun ini saya sudah di Magelang, jadi nggak ada acara mudik. Berarti nggak pulang juga toh? Nggak pulang juga tahun ini. Padahal ya. Tahun ini nggak pulang, ya udah menikmati. Tapi kalau Mas Mukti kalau pengalaman di keluarganya biasanya nek poso ibunya masak apa gitu. Kalau poso ya yang ditunggu-tunggu ya malam takbiran lontong opor. Pasti biasanya sudah dimulai itu puasa takbiran apa? Buka puasa terakhir ya. Buka puasa terakhir pasti menunya sudah lontong opor karena bapak itu hobi, bapak almarhum hobinya pokoknya buka puasa terakhir dar lontong opor. Disi liane berarti. Liane Pak Ame bar
sholat itu ya. Nah, itu sudah lontong opor. Jadi tradisinya seperti itu ya. So, anaknya udah kumpul semua. Iya, gitu sudah ya. ngumpul. Kalau dulu 2-3 hari sebelum lebaran tuh anak sudah ngumpul semua. Anak sudah ngumpul, nanti buka puasa, makan bareng pakai opor. Sudah, terus nanti malam itu ya paling kalau saya ya jalan-jalan takbir keliling mungkin. Oh, tuku kathok. Tuku kathok. Oh, biyen pecenan rame tenan. Lah iya, kalau menjelang repegan itu loh, repegan. Pokoknya kalau 2 hari, 3 hari sebelum lebaran itu biasanya pusat perbelanjaan rame. Masjid semakin safnya semakin ke depan. Iya, semakin ke depan. Terus yang tua-tua habis. Tapi kalau seminggu pertama pasti masjid penuh. Masjid penuh, rebutan ngarep, gitu semangat, gitu ya, susu kelong, pindah nang mall. Dan kalau aku seneng dulu saya pas waktu di Gerabak itu masjid Kauman Gerabak ya. Kalau Anda yang mungkin tinggal di Kauman Gerabak itu dulu, nggak tahu kalau sekarang. Dulu itu beduk gede mas. Ada ya? Ada, dia ada beduk masjidnya gede. Jadi yang aku ingat senang itu kalau habis sholat taraweh rebutan nutuki beduk mas. Itu wah anak kecil-kecil SMP, SD, SMP itu udah mainan beduk. Itu diperbolehkan. Kalau habis sholat taraweh diperbolehkan. Oh iya benar, saya juga iya di masjid saya di Potro Bangsan juga gitu. Sama takmir masjidnya dibolehkan. Tapi kalau di luar itu nggak boleh mukul beduk seneni. Mbah Sopo biar asmane ya lali ya. Mbah Sopo itu nggak boleh kalau di luar itu. Pokoknya diberi kebebasan habis tarawih tok itu boleh dolanan beduk. Gitu. Kalau saya ingat itu kalau yang di keluarga saya itu ibu itu kalau awal-awal Ramadan itu masakannya lain. Iya. Mesti lain dan komplit. Bingung le milih. Mejone kebak. Ngono wis 10 hari ke belakang ngono kae wis di sini mau Indomie. Jangan ikut merah. Oh jangan ya. Mie instan. Aku kalau sahur seminggu terakhir ya. Sahur itu rasanya kadang aku cuma minum teh tok mas. Paling sama jajan gitu sudah rasanya sahur itu udah ya mungkin karena sudah kuat udah terlatih 3 minggu gitu hampir sebulan. Terakhir ya paling banyak minum. Ini begitu lebaran habis lagi. Malam minum habis lagi. Kadang makan sahur itu kadang saya sedia gue tok mas telur asin mas. Makan sahur kan telur asin tok udah. Minggu-minggu terakhir wis rasa masak makan telur asin wae. Biasa wae lah. Iya. Kalau yang pertama mungkin minggu pertama masih heboh ya. Masih heboh makanan itu juga biasanya kalau di Magelang menjelang puasa itu pusat perbelanjaan juga penuh borong itu apa? Ya mie instan laris terus. Enggak, mereka tuh borong biar untuk persediaan puasa itu biasanya gitu. Dan banyak barang yang habis biasanya. Kurma kan. Tapi ini tanda-tanda puasa itu apa mas? Tanda-tanda puasa biar. Tanda-tanda mau datang bulan puasa itu apa? Ya apa saja. Tanda-tanda bulan puasa itu ada iklan sirup mas. Oh di TV. Di TV kalau ada lihat itu di TV sudah keluar iklan sirup. Berarti itu ya. Berarti itu tanda-tanda mau bulan puasa itu. Tanda-tandanya sudah. Cek aja di TV ada iklan sirup enggak? Karo biskuit tuh. Biskuit terus apa sarung. Sarung nanti kalau mendekat lebaran itu sudah keluar iklan sarung itu udah berarti sedilo meneh lebaran. Kalau sekarang ya biasanya obat anti mah. Obat mah iya. Terus berarti iklan sirup, mie instan, kurma, obat mah itu punya tanda-tanda mau datangnya bulan puasa di TV itu. gampang ditenine mas. Diteni ya, sudah nang TV nontonnya kok iklan gue itu meh poso gitu. Dilut neh. Sebentar lagi sudah puasa. Tapi acara TV yang paling saya gemari ketika ratingnya tinggi, Adzan Maghrib. Wah, Adzan Maghrib itu pasti ratingnya TV. Itu Pak Saat yang paling didengerin di seluruh Indonesia. Dan itu, Pak Saat ya pas Adzan Maghrib. Adzan Maghrib itu spot iklan sebelum Adzan Maghrib
Wah, harganya mahal loh Mas. mahal. Karena itu acara yang dinantikan. Saya dulu di radio kerjanya juga punya harap masang iklan anggone opo Adzan maghrib. larang. Nah iya, adzan maghrib itu. Untuk Idul Fitri sarungnya. Adzan maghrib bos. Itu ditunggu, paling ditunggu itu adzan maghrib. Tapi nek bar lebaran biasa lagi. Ya, betul. Belum gitu ya. Iya biasa lagi. Nanti kita mungkin akan ketemu lagi pas Kita bulan puasa. bulan Nanti kita puasa ngobrolin kita. soal lebaran. Menjelang Soal lebaran lebaran. nanti kita ngobrol lagi. Boleh. Wow, apa gue pas Kita lebaran. ngobrol-ngobrol. Ini kita cek sound nanti mungkin di channelnya Mas Danu. Kita ngobrol-ngobrol juga Mas Danu ya. Oh iya. Di channelnya Mas Danu. Ini sementara ini saya tayangkan di channel saya di Kaca Dolan. Nanti kita bikin di channelnya Mas Danu dengan tema-tema lain yang insya Allah menarik. Nah, Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Anda punya pengalaman apa tentang bulan puasa? Oh, Tuliskan Bun, di komentar. punya ide apa nanti kita obrolin. Nanti kita obrolin ya. Untuk tema obrolan selanjutnya, silakan Anda beri masukan. Beri masukan apa yang pengen diobrolin. Oke, matur nuwun Mas Danu. Siap. Terima kasih. Sampai sekian dulu, dilanjut lain waktu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.